Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang menjelang sore, rekan-rekan KKJN beserta pemirsa dan juga tidak ketinggalan follower dari Cerdas yang Berbahagia. Sore ini insya Allah kita dihadirkan tamu yang sangat spektakuler, yaitu Bapak Insinyur Ivan Adi Sofyan. Nanti kita perkenalkan, beliau adalah seorang insinyur di bidang geofisika. Beliau adalah ahli dalam deteksi dini gempa, deteksi banjir, dan banyak lagi yang beliau bisa kerjakan untuk kebaikan masyarakat, kebaikan kita semua. Agar lebih spesifik, mari kita perkenalkan dulu ya. Selamat sore Mas Irfan. Sore Pak, gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Mohon maaf tadi saya agak telat karena tadi biasa habis olahraga akhir pekan. Baik, Ya, baik gitu. Jadi saya tadi udah seminggu saya kunjungi susah nih Mas Irfan nih, luar sibuk sekali ya. Lumayan teman-teman semua nih. Tuh. Jadi kebetulan lagi kebanyakan kegiatan di luar sana. Kita banyak proyek-proyek yang menangani sosial masyarakat seperti longsor. Kita deteksi bagaimana supaya longsor ini kita bisa kendalikan seperti itu. Baik. Jadi alhamdulillah di minggu ini kebetulan udah udah lagi santai lah. Santai, jadi kita ya. bisa ketemu gitu. Iya, terima kasih banyak. Salam dari teman-teman KKJN dan Tabloid Cerdas. Bersama pemirsa, salam hormat kepada Mas Irfan katanya. Salam juga, ya betul, sama teman-teman Kota Cimahi. Ya. Baik, kita lanjutkan saja pada bincang-bincang sore yang sangat indah ini, agar pengalaman Mas Irfan ini menjadi motivasi dan inspirasi, terutama teman-teman milenial nih. Karena dengan urbanisasi yang lebih cepat, di samping itu juga pengalaman-pengalaman beliau bisa diserap nanti oleh teman-teman milenial. Buat bapak, bunda-bundanya juga nanti diarahkan bagaimana putra-putrinya bisa meraih inspirasi dari hasil kerja Mas Irfan ini. Mas Irfan. Ya Pak. Boleh dong, kapan keahlian Mas Irfan ini mulai diminati dan mulai cermati baik secara personal maupun secara lembaga nih? Anak muda di Cimahi, lampau hampir 25 tahun dengan saya, tapi sudah mulai meniti karir dengan mandiri. Ini dibaca PT Mandala Geoteknika, teman-teman di sini. Mandiri. Boleh diceritakan dulu dasar motivasi apa membuat nama itu? Baik Pak, jadi dulu itu awalnya saya pernah bekerja di beberapa perusahaan. Nah, kebetulan perusahaan yang pertama saya masuki adalah di perusahaan migas sebagai tim eksplorasi. Nah, sebagai tim eksplorasi, kemudian dari situ tahun 2011 pertama saya merantau ke daerah Jambi. Nah, di daerah Jambi kita eksplorasi migas di perusahaan PT Quest Geophysical Asia. Kemudian dari situ saya pindah lagi ke daerah Aceh. Nah, di Aceh ini unik sekali Pak. Jadi waktu itu pernah kita satu tim itu ditahan oleh GAM. Kita pernah ditahan oleh GAM waktu itu sekitar 2 minggu. Nah, jadi teman-teman dari tim GAM ini waktu tahun 2013 itu meminta kompensasi untuk, ya biasalah namanya project, ada kompensasi sebagai dana CSR masyarakat lah, kita katakan seperti itu. Kebetulan kita di stop di sana, dan kebetulan kita juga koordinasi dengan dengan perusahaan di Jakarta, kemudian dan itu harus menyiapkan sekian dana untuk kita beroperasional. Nah, itu pengalaman bagi saya sangat tegang, Pak. Karena waktu itu kita di isolasi, tidak boleh keluar.
Kita tidak boleh keluar di dalam satu lingkaran di perbukitan. Tidak, kalau misalkan ada yang keluar, konsekuensinya mungkin bisa ya apalah secara kasarnya ditembak atau apa, kita nggak tahu ya, karena waktu itu masih belum kondusif. Alhamdulillah sekarang udah kondusif. Nah jadi disitulah terbentuk mental saya sebagai tim-tim lapangan, dari mulai Jambi, saya ke Aceh, terus ke Riau, terus saya ke Sulawesi, sampai ke Maluku. Nah, dan terakhir saya berkiprah di Brunei Darussalam. Waktu itu saya di Kuala Belait. Nah, di Kuala Belait dengan proyeknya pemerintahan Sultanil Bolkiah waktu itu dari Shell. Nah, beliau di pemerintahan Brunei itu eksplorasi migas di Laut Cina Selatan. Nah, setelah dari eksplorasi migas Laut Cina Selatan, kemudian ada PHK besar-besaran. Nah, di situ titik balik saya sebagai pengusaha. Nah, itu cerita sebelumnya seperti itu. Jadi saya bekerja dulu, kemudian saya dapat PHK, yang akhirnya saya harus kembali ke Indonesia. Gitu. Saya kembali ke Indonesia, kemudian memutar lagi pikiran harus bekerja di mana. Saya lamar-lamar ke Jakarta, sempat waktu itu kontak teman yang di Pertamina, bro, boleh izin saya nginep di kosan. Waktu itu saya habis uang tuh, karena lagi PHK Pak, waktu itu. Ya habis uang, kebetulan PHK saya itu setelah adanya pernikahan. Jadi setelah saya nikah, 1 bulan langsung saya di PHK. Subhanallah. Nah itu titik balik, harus memutar otak lah, berpikir gimana caranya kita harus bertahan hidup. Harus bertahan mencari nafkah untuk keluarga. Itu, nah akhirnya saya kembali ke Bandung. Ke Bandung, habis nikah di Riau itu kembali ke Bandung lagi. Nah, di Bandung saya kontak teman di Jakarta, izin nginep 1 bulan lah untuk melamar di perusahaan-perusahaan Jakarta. Waktu itu saya masukin CV ke seluruh perusahaan. Alhamdulillah tidak ada yang menerima waktu itu Pak. Alhamdulillah. Ya? Aduh, susah banget waktu itu tahun 2016. Itu tahun 2016 saya susah untuk masuk kerja waktu itu. Aduh, susah banget. Terus saya bilang dalam diri saya punya istri, udah aja kita usaha gitu. Oke, kita usaha. Kemudian saya bolehlah sebagai motivasi agar kita selalu semangat. Karena saya orangnya semangat nih, karena saya dibentuk dari lapangan. Pekerjaan saya nggak pernah di kantor, selalu di lapangan. Dibentuk dari lapangan, akhirnya yang ada tetap semangat. Kemudian saya buka laundry dulu waktu itu. Saya sempat buka laundry sebelum ada perusahaan PT Mandala Geoteknika ini. Sebentar. Nah, unik sekali. Insinyur, betul. Jadi laundry. Jadi laundry. Jauh banget nih. Tapi itulah Betul, wilayah perjalanan. proses perjalanan hidup. Silakan lanjutkan, Mas. Siap, Pak. Jadi waktu itu saya buka laundry tahun 2016 sampai 2017. Dalam waktu 1 tahun kebetulan tidak mencukupi untuk bertahan hidup. Nah, untuk keluarga tidak cukup, hanya pas-pasan gitu. Jadi masuk keuntungan keluar lagi, masuk keuntungan keluar lagi, seperti itu. Nah, dari laundry kemudian berubah juga karena laundry kita 1 tahun tutup, kemudian saya di online shop. Itu jual sepatu anak dulu, ada sepatu anak yang karakter. Nah, saya jual sepatu anak, pesanan-pesanannya dari Facebook, nah, dari Tokopedia, dari OLX. Nah, itu pesan. Nah, itu sejarah sebelum berdirinya Mandala. Nah, kemudian saya melanjutkan S2 di ITB. Subhanallah. Nah, melanjutkan S2 di geologi Dengan studi ilmu yang sama. Studi ilmu yang sama. Geologi itu waktu kemarin belum insinyur. Masih tukang insinyur. Masih ya? tukang insinyur, masih hampir insinyur. Keren. Oke, jadi habis itu 2016 saya melanjutkan studi di ITB di Teknik Geologi. Setelah saya sambil berjalan pendidikan, kemudian ada ide bagaimana metode geofisika ini bisa diterapkan untuk geoteknik. Nah, geoteknik ini yang berhubungan dengan studi kelayakan sebelum pembangunan. Artinya misalkan di situ apakah zona tersebut zona yang layak untuk dibangun atau yang memang tidak layak untuk dibangun. Misalkan zona tersebut zona yang memang rawan longsor. Nah, atau zona tersebut memang adanya selalu ketika dibangun selalu turun bangunannya. Nah, kita
padukan ilmu geologi ini dengan teknologi geofisika yang memang di luar negeri ini teknologi geofisika ini sudah sangat sudah sangat populer, betul, sudah sangat populer. Sedangkan di Indonesia sendiri kita masih memakai kebanyakan besar metode-metode yang pemboran-pemboran itu, dan itu kan cost-nya sangat tinggi. Iya. Nah, di situ inspirasi saya membuat perusahaan. Nah, kebetulan waktu itu saya lagi di Kebumen, kuliah lapangan di Kebumen, ada di Kali Mandala. Nah, kalau bapak-bapak ke Kebumen, yeah. Di Loh Ulo itu ada satu kali, yang kali tersebut masuk ke Sungai Loh Ulo. Nah, itu ada Kali Mandala. Nah, di situ saya ditelepon sama istri itu. Halo, Bang, katanya. Adek isi lagi. Wah, anak kedua nih. Alhamdulillah, anak kedua. Oke, Dek, alhamdulillah saya senang nih. Nah, anak saya pertama perempuan, kebetulan. Nah, kalau misalnya mudah-mudahan anak kedua ini bisa jadi anak laki-laki. Waktu itu pikirannya seperti itu, Pak. Doanya ya? Doanya. Nanti udah ada nih namanya. Emang siapa? Kata istri kan, Mandala. Subhanallah. Nah, Mandala ini terbentuk sebenarnya harusnya anak kedua saya. Yang cita-citanya tadinya mudah-mudahan istri itu isi nelpon saya ada di Kali Mandala, punya anak namanya, saya namain Mandala gitu. Ini agak flashback, agak sedih juga sih sebetulnya. Apa? Lanjut. Berjalan waktu, kemudian keluar tuh, ternyata alhamdulillah kita dikaruniai anak masih perempuan juga. Nah, udah saya artinya kita nantilah kita bikin Mandala ini seperti apa. Nah, langsung saya punya ide. Saya kita konsepin aja Mandala ini anak saya, tapi yang berbentuk kertas perusahaan. Artinya di sini perusahaan kan ada legalnya, ada aktanya, ada semuanya lah legalitasnya. Nah, itu saya namain perusahaan itu waktu itu Mandala. Nah, Mandala Geoteknik dulu itu. Nah, tapi kan saya tidak ada kenalan nih. Saya berdikari sendiri. Kenalan-kenalan klien saya tidak ada. Kenalan-kenalan dari pihak pemerintah saya tidak ada. Akhirnya saya harus berdiri sendiri. Nah, di belakangnya saya kasih nama Mandiri. Baik. Supaya perusahaan ini bisa berdiri dengan mandiri. Karena waktu itu kita yang notabene kerja di tempat lain, kemudian kita keluar negeri ke Brunei, kembali ke Indonesia dan tidak punya rekan-rekan di pemerintahan. Yeah. Nah, seperti itu. Akhirnya saya kasih nama PT Mandala Geoteknika Mandiri. Nah, ini yang akan saya urus dia sampai besar. Jadi konsep saya ini seperti anak kecil, perusahaan ini. Saya urus sampai besar, mulai dari waktu itu hanya kita punya modal itu hanya untuk melegalitaskan perusahaan. Kemudian kita perusahaan juga domisilinya di rumah biasa gitu. Waktu itu masih tahap pertama. Tahun 2017 itu masih CV Mandala Geoteknika Mandiri, masih CV. Nah, entah dari mana akhirnya karena saya senang media sosial, saya iklankan, masuk klien lagi. Nah, sehingga berubah tahun 2019, alhamdulillah kita menjadi perusahaan terbatas PT Mandala Geoteknika Mandiri. Nah, alat geofisika ini terkenal sangat mahal. Nah, sangat mahal, dan dulunya ketika jadi PT ini kita selalu sewa yang selalu dimiliki oleh universitas-universitas karena untuk belajar gitu, mahasiswa-mahasiswa. Jarang perusahaan swasta ini memiliki alat sendiri di bidang geofisika. Nah, bahkan yang selalu proyek di bidang geofisika mungkin ya kolaborasi dengan peneliti-peneliti ya seperti dosen, seperti profesor-profesor, mungkin itu karena yang mendalami dunia geofisika ini di Indonesia ini masih sedikit gitu. Nah, akhirnya saya punya konsep, saya harus punya alat gitu. Alat sendiri kebetulan alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita beli alat, kita impor alat, dan alatnya ini nggak ada di Indonesia. Harus di luar negeri alatnya. Belinya kita di luar negeri ya? Luar negeri, impor. Eropa apa? Eropa lagi. Kita punya alat dari Italia sama Swedia. Karena itu yang paling populer di kalangan dunia internasional.
Baik, Nah. baik. Mas Ivan, saya potong Siap. sedikit. Hmm. Saya terinspirasi Ya. dengan kajian-kajian penelitian Mas Irfan. Betul. Saya jadi teringat salah satu ayat di Quran. Ini kajian akademis, tapi yang terapan gitu kan. Ya. Saya teringat ketika Thomas Alva Edison, beliau sedang meriset bagaimana caranya lampunya terkenal gitu. Ya, betul. Beliau kan katanya penemu lampu ya dalam sejarah, Ya, dalam sejarah. penemu. Betul. Artinya orang akademis riset sama. Riset. Artinya beliau sama di zamannya, kalau sekarang zaman Mas Irfan nih, Ya. bagaimana mendeteksi gempa, mendeteksi banjir sebelum terjadi, kan begitu kan? Betul. Nah, Thomas Alva Edison itu mencari, tapi cerdasnya beliau ketika menemukan Al-Quran, di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 22 atau 23 bisa dikatakan, apabila Al-Quran disimpan di tempat yang gelap, di atas gunung, Ya. niscaya gunung itu akan hancur, makhluk tertunduk kepada ayat-ayat Allah. Dan dia membaca, Thomas Alva Edison, kepada ayat tadi, inilah satu tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi orang yang berpikir. Betul. Berarti ini kan kajiannya kan indahnya kesolehan sosial. Ya. Berarti kesolehan sosial, tingkat kesolehan sosial Thomas Alva Edison dikaitkan dengan Al-Quran, connect. Betul. Sehingga dia meramu ayat tersebut, dia bikin teori, apabila teoriku disimpan di tempat yang gelap, niscaya yang gelap itu akan terang. Ya, Ini, betul. nah ini terinspirasi loh. Ya. Saya sambung-sambung sama ini. Ya. Mas Irfan mengkaji sehingga bermanfaat buat yang lain. Ya. Di mana spesifiknya kajiannya itu? Ya, jadi spesifiknya ini pertama memang niat dari bikin perusahaan ini juga adalah untuk membantu ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu maksud saya. Ya. Betul. Jadi kita kajian longsor ini artinya untuk seluruh masyarakat sehingga tidak terjadi bencana yang besar-besaran Betul. yang memakan korban. Nah, di sini kita lebih spesifik ke arah penelitian longsor, kedeteksian gempa. Nah, di Kota Cimahi ini kan kita punya sesar Lembang, Pak. Oh iya ya. Nah, sesar Lembang ini sudah banyak saya baca-baca literatur kapan dia akan bergerak, dan apabila dia bergerak itu akan dahsyat imbasnya atau efeknya terhadap masyarakat Kota Cimahi. Nah, seperti itu. Artinya di sini kan kita punya alat seismik. Nah, punya alat seismik, kita akan kalau bisa misalkan berkolaborasi dengan teman-teman yang memang ingin riset di Kota Cimahi atau yang punya pemikiran sama, kenapa tidak kita melakukan penelitian? Kolaborasi ya. Kolaborasi. Kita melakukan penelitian. Karena saya dari Kota Cimahi, saya lahir di Kota Cimahi di Jatiserut kebetulan. Ya. Saya orang Jatiserut, cuman kantor memang di KBB. Ya, Ya, saya kantor di sini. Nah, Serut. Nah, kita sumbangsi ilmu untuk penelitian bagaimana efek dari sesar Lembang ini terhadap wilayah kecamatan Kota Cimahi. Baik, baik, Gitu. baik. Itu lebih bagus sebetulnya. Baik, baik. Nah, sampai saat ini kan itu masih diteliti oleh dosen-dosen yang memang kapasitasnya memang lebih tinggi dari kita. Baik. Mereka keilmuannya lebih paham. Nah, nanti juga kalau misalkan kita kolaborasi, kenapa tidak kita menghadirkan dosen juga untuk sosial. Bagaimana nih nanti ketika sesar Lembang ini bergerak, imbas kecamatan mana yang akan terdampak, sehingga dari tim bencana alam akan tepat sasaran. Ternyata di sebelah, misalkan Cimahi Utara atau Cimahi Selatan yang sangat terdampak dari sesar Lembang ini. Baik. Itu sebetulnya lebih bagus karena kita punya alat dari Itali. Us. Ya, dari Itali itu bisa Keren ya. mendeteksi bagaimana zona sesar Lembang ini pengaruhnya terhadap batuan yang ada di Kota Cimahi. Baik. Karena pergerakan gelombang dari gelombang bawah permukaan yang kita sebut gelombang seismik ini itu akan membawakan dampak terhadap bangunan. Nah, jangan takutnya saya lagi pada demo Ramayana, ya, sesar bergerak, semuanya jadi korban. Yang bagus itu ketika sesar bergerak, korban tidak ada. Betul. Itu yang paling bagus. Nah, itu akan bermanfaat. Nah, mudah-mudahan lah kita bisa kolaborasi dengan teman-teman yang memang sama visi dan misinya di bidang riset dan teknologi. Kebetulan saya orang Cimahi, teknologinya ada juga dari teknologi Itali. Nah, kita padukan gitu. Ya. Bagaimana ini untuk masyarakat Kota Cimahi, karena sesar Lembang ini memang sangat sangat
krusial. Bahkan di mata dunia internasional pun dia dibicarakan bahwa sesar Lembang ini hati-hati, waspada statusnya seperti itu. Baik. Itu kajian yang biasa kita kerjakan. Dan selama ini kita kerjakan tidak bergandengan dengan pemerintah. Itu saya tidak tidak menggait pemerintah, Pak. Jadi kita selalu mengerjakan perusahaan-perusahaan swasta. Nah, karena dengan perusahaan swasta ini lebih, maksudnya saya lebih leluasa bisa bergerak untuk untuk eksplorasinya, mengeksplorasinya, mengembangkan ilmunya. Bagaimana nih perusahaan-perusahaan swasta ini yang memang perlu kajian-kajian terhadap keamanan gedung. Berarti Mas Ivan selaku seorang ahli geofisika dan lainnya, juga sebagai seorang pimpinan, mendahulukan sosialnya ya. Harus. Itu tujuannya. Sosialnya berarti kan. Harus, ya. Kesolehan sosial. Cocok nih teman-teman dengan tema kita. Bisnis itu nanti ada rezeki dari Allah aja ya. Betul, rezeki dari Allah. Makanya kita harus banyak relasi, harus banyak apa-apa biar kita banyak proyek. Enggak, makanya namanya mandiri. Ya. Saya mandiri aja, sehingga ketika kita punya profit, kita bagikan lagi kepada masyarakat. Kita udah setiap beberapa bulan selalu ada yang namanya dana CSR, walaupun kecil-kecilan. Kemarin di Cipongkor, Cililin, yang tidak diketahui oleh semua orang, kita aja sendiri. Di internal kita bagikan, kita membagi 200 juz amma dan 20 Al-Quran. Waktu itu di pesantren di Cipongkor di Cimindi. Itu dari aspek CSR kita ya? CSR. Responsibility kepada masyarakat. Masyarakat. Ada lagi ke depan rencana mau bagikan apa nih dari infak dan zakatnya? Infak dan zakatnya mungkin yang yang bagus mungkin keranda mayat kayaknya. Ini spektakuler nih. Baru ada nih. Ya, jadi ada investasi buat akhirat juga ya? Ya, gitu. Artinya saya punya konsep seperti ini, Pak. Jadi kita baik ini dengan sesama manusia, betul. Nah, dan saya juga akan baik dengan mungkin makhluk yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib baik. Wajib baik. Artinya kalau saya lihat nih di masyarakat, kemarin saya keliling-keliling kota Cimahi, yang dapat keranda mayat itu mungkin di masjid-masjid yang utama. Nah, untuk masjid-masjid yang di pinggir itu selalu pinjam-meminjam. Nah, ketika mereka ada berita duka yang memang paralel atau yang memang harus ada 2 berita duka di satu wilayah itu, dia susah tuh. Akhirnya keranda mayat ini seperti apa nih solusinya? Nah, saya ada pemikiran saya akan infak nanti di bulan berikutnya untuk dana CSR ini yang ketiga ya di tahun ini. Mungkin ke arah keranda mayat sehingga bisa dipakai untuk seluruh kota-kota, untuk masjid-masjid di kota Cimahi, seperti itu. Baik, teman-teman, ada yang mau siap itu nyoba keranda? Di umur aja ya. Terbiasa supaya nggak serius. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya, kita nggak banyak waktu. Siap. Saya teringat lagi bahwa kita ini semua telah memilih jalan kita masing-masing. Betul. Saya teringat di Nancy Siegel, seorang filosof dari Eropa, juga mengatakan bahwa kutipan-kutipan hidup kita itu ditempatkan dan kita memilih sendiri kemana-mana. Kita mau soleh monggo, kita nggak mau soleh juga silahkan. Kita mau baik juga tidak apa-apa, kita tidak baik pun tidak apa-apa. Itu dikembalikan kepada niat-niat kita. Satu pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengatur kesibukan nih? Istri, anak, perusahaan. Karena saya dapat informasi bocoran. Mas Ivan ini seorang direktur yang tidak membiarkan anak buahnya. Itu brandnya sana, didampingi sampai ke lapangan. Gimana Mas ceritanya? Ya, betul. Jadi karena saya terlahir dari lapangan dan saya pun ketika ada proyek, artinya tanggung jawabnya penuh nih. Tuh ya. Nah, saya selalu ikut ke lapangan juga. Kenapa sih itu direktur selalu ikut-ikutan? Malah ada yang bilang kayak gitu. Kenapa direktur selalu ikut-ikutan ke lapangan? Ya inilah basic saya. Tanggung jawab saya itu sebenarnya bukan di kantor tapi di lapangan. Betul. Bagaimana situasi proyek tersebut bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan dari klien. Nah, akhirnya saya itu memang sangat sulit, Pak, untuk membagi waktunya itu untuk keluarga, untuk perusahaan, belum untuk organisasi yang lain. Terus baik, sebelum melanjut.
Saya dapat informasi Betul. Mas Ivan masuk di beberapa asosiasi keinsinyuran. Apa aja tuh, Mas? Oh iya, betul, Biar betul. teman-teman tahu semua nih. Siap. Jadi saya itu kebetulan masuk pertama di Inkindo Jawa Barat. Subhanallah. Ya, Inkindo Jawa Barat itu Ikatan Konsultan Nasional Indonesia. Nah, kebetulan di situ saya dipercayai oleh ketua itu di bidang 3, Komite 3 sebagai penguatan organisasi. Bidang OKK lah kalau kita sebut. Betul. Kemudian saya aktif juga di HIPMI Jabar di bidang 8, HIPMI Pengusaha Muda Jawa Barat. Kemudian saya aktif juga di Kadin. Nah, Kadin itu hanya sebagai anggota. Kalau Kadin saya sebagai anggota. Kemudian saya aktif juga di Fuges. Nah, itu baru What is Fuges. Dibanding Fuges? Fuges Biar itu masyarakat banyak belum tahu nih. belum tahu, itu memang baru. Itu kita inisiasi dengan teman-teman yang memang bergerak di perusahaan khusus kebumian. Forum Usahawan Geoscience Mining Consultant. Nah, itu kebetulan saya jadi sekjennya, kantornya di Bekasi. Dr. Marhaban sebagai ketuanya. Subhanallah. Nah, Pak Dr. Marhaban sebagai ketuanya di Fuges. Kemudian saya aktif juga di beberapa organisasi masyarakat lah. Ya, saya nggak sebutkan, takutnya ada pro dan kontra. Nah, kalau saya emang seneng berorganisasi karena organisasi ini bisa membawa wawasan. Baik. Wawasan, belajar saya silaturahmi, Baik. belajar saya menumbuhkan jiwa sosial untuk memberi ke masyarakat. Nah, di situ saya selalu support nih organisasi-organisasi yang ada di yang saya geluti ini, yang saya masuki untuk bisa berbagi kepada masyarakat seperti itu. Baik. Pak. Ya. Mas Ivan, pertanyaan terakhir tapi tidak terlalu singkat, juga jangan terlalu panjang. Bisa nggak nanti ada masyarakat yang mau belajar non akademis, artinya CBSA kalau sekarang konsultasi, ada konsultasi yang memang sebagai klien, ada konsultasi sebagai responsibility dari perusahaan. Artinya masyarakat belajar gitulah, belajar mandiri sesuai dengan geoteknika mandirinya. Boleh. Silakan buat teman-teman di Kota Cimahi yang memang bergerak di bidang UMKM, bisnis di bidang apapun, yang ingin sharing-sharing bagaimana nih cara membentuk perusahaan atau bagaimana cara kita berbisnis dengan etika-etika bisnis. Yang pertama itu adalah kejujuran, Pak Ustadz. Itu yang paling susah dimiliki teman-teman untuk suksesnya sebuah organisasi bisnis ini adalah hanya kejujuran, tidak ada yang lain. Nah, ketika kejujuran sudah terbentuk, itu otomatis kedepannya bisnis ini akan selalu berkembang. Dan harus ingat, ada konsep fisika rezeki, begitu. Nah, ketika kita ingin mengambil sebuah rezeki yang besar, nah, itu perlu ketika kita ingin mengambil mendorong batu yang besar, itu perlu ada jungkit. Nah, jungkit itu energi. Nah, energi yang harus ada batu yang lebih kecil. Betul. Nah, artinya di sini teman-teman pengusaha itu rezekinya ketika dia mulai berbisnis, dia selalu menginginkan profit yang tinggi. Nah, kita jangan dulu berpikir kepada profit. Nah, kita profit yang kecil pun kita ambil, sehingga profit yang besar mungkin itu akan sendirinya kita dapatkan. Seperti itu. Nah, dulu pertama proyek Mandala Geoteknika Mandiri ini itu hanya sebesar 1.500.000. Subhanallah. 1.500.000 waktu pertama berdiri. Disyukuri aja ya. Disyukuri aja. Subhanallah. Padahal waktu itu saya sewa peralatan untuk survei, harganya sekitar 700.000. Tapi yang penting dulu waktu itu saya masih dari nol nih. Saya syukuri aja ini keberkahannya ini, yang sehingga ketika kita ngambil yang kecil dari 1.500.000 naik ke 3.500.000, naik lagi ke puluhan, terus turun lagi ke 7 juta. Nah, kadang orang nggak mau ngambil sekarang nih. Kadang teman-teman nggak mau ngambil nih ketika teman-teman udah ada di level yang puluhan juta misalkan. Recehan katanya ya. Recehan yang 7 itu salah, sebetulnya salah. Ambil semuanya. Baik. Mas Ivan, satu lagi yang terakhir. Siap. Mohon diberikan satu motivasi buat generasi-generasi Mas Ivan ke depan. Ya. Baik yang memang satu kampus alma mater, maupun juga generasi-generasi milenial yang ada di kampung-kampung. Kalau bisa melebihi Mas Ivan nanti. Ya, mohon harus. diberikan motivasi sebagai inspirasi bagi mereka semua. Gitu Mas Ivan. Motivasinya sebenarnya saya kurang
bagus juga nih untuk motivasi. Cuman kita coba deh. Kita coba motivasinya di sini, artinya ketika kita jatuh, kita bangkit. Tapi kita jangan hanya bangkit saja. Kita bangkit dan bergerak. Jangan kita menyerah begitu saja. Karena ada peribahasa, ketika kamu jatuh, ayo bangkit. Ya bangkitnya gimana? Bergeraklah. Jadi ketika jatuh bangkit, jangan culang-cileng. Gitu bahasa Sundanya. Culang-cileng aja bangkit. Iya, sudah bangkit, tapi langsung bergerak. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman di Kota Cimahi, khususnya dari followers dari Tabloid Cerdas, Pak ya? Tabloid Cerdas. Tabloid Cerdas, ya Tabloid Cerdas yang ada di Kota Cimahi ini bisa saya sendiri bisa memberikan inspirasi ya. Inspirasi atau motivasi yang baik. Intinya jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah, terus kita syukuri apa yang kita dapatkan, keberkahan insya Allah kedepannya akan lebih besar. Seperti itu. Baik teman-teman, sahabat KKJN dan pemirsa Tabloid Cerdas dimanapun berada, apabila ada masukan-masukan yang baik dan untuk perbaiki acara ini di tema indahnya kesolehan sosial, ataupun juga bagi rekan-rekan sponsor yang ingin membesarkan adik-adik kita nih lebih progres milenial ke depan, nanti bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Demikian, saya Didin Karyadi Galip dengan indahnya kesolehan sosial, semoga menebarkan dan menamburkan kesolehan yang lebih luas. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Terima kasih Mas Ivan. Semoga sukses selalu. Amin. Semua berkah dan menambah kesolehan. Amin. Siap.